Selamat malam semuanya, ketemu lagi sama Denny, narator Rumah Horor Indonesia. Semoga kalian semua ada dalam keadaan yang sehat dan berbahagia. Malam hari ini judul cerita kita adalah Penerbangan 309, Bandara Soekarno-Hatta, Jakarta, malam hari. Terminal bandara sibuk seperti biasa, dengan penumpang yang berlalu lalang, suara pengumuman dan lampu-lampu terang yang menerangi ruang tunggu. Aku duduk sambil menunggu penerbangan malam menuju Surabaya. Setelah berminggu-minggu bernegosiasi dengan atasan, akhirnya aku, seorang pegawai bank swasta, berhasil mengatur cuti. Ini bukan hal yang mudah, terutama karena pekerjaan di kantor seringkali memaksa lembur. Malam itu aku pulang untuk menghadiri pernikahan kakakku, momen yang sudah kutunggu-tunggu. Ada sedikit perasaan cemas di dalam hatiku, tapi aku mencoba mengabaikannya. Aku merapikan kacamataku yang sedikit melorot dan mencoba fokus pada jadwal penerbangan di layar. Tidak ingin memikirkan hal-hal yang bisa merusak suasana. Aku berusaha untuk tetap rileks. Untuk menghabiskan waktu, aku memutuskan membeli secangkir kopi panas dari kedai di bandara. Aku duduk kembali di kursi ruang tunggu, menyesap sedikit demi sedikit, mencoba menenangkan pikiran. Namun tiba-tiba, tanpa peringatan, cangkir kopi itu tersenggol dan jatuh dari tanganku. Kopi tumpah ke lantai, membuatku terkejut. Aku berbalik, berpikir bahwa seorang anak kecil telah menabrakku. Tapi saat aku melihat ke sekitar, tidak ada seorang pun. Tidak ada anak kecil, bahkan tidak ada siapapun yang cukup dekat untuk menyenggolku. Aku terdiam, menatap tumpahan kopi yang mengalir di lantai, merasa ada sesuatu yang salah. Ini hanya perasaan aneh. Aku mencoba meyakinkan diriku sendiri. Petugas kebersihan, seorang pria tua dengan seragam oranye, segera datang untuk membersihkan tumpahan itu. Dengan senyum ramah di wajahnya, dia berkata, "Hati-hati Neng, jangan buru-buru." Suaranya lembut, tapi ada sesuatu yang di dalam nada bicaranya yang membuatku tidak nyaman. Dia melanjutkan, "Saya doakan semoga selamat sampai di tujuan ya Neng." Kata-katanya terasa seperti peringatan yang halus. Namun aku hanya tersenyum kecil, mencoba untuk tidak terlalu memikirkan hal itu. Saat pesawat akhirnya siap untuk lepas landas, aku berusaha mengatur napas dan duduk di kursiku dekat jendela. Semua tampak normal. Penumpang duduk dengan tenang. Pramugari melakukan pengecekan terakhir, dan suara mesin pesawat terdengar stabil. Suasana kabin terasa tenang, dengan hanya suara obrolan pelan dari beberapa penumpang. Aku membuka majalah yang tersedia di kursiku, melihat-lihat artikel yang isinya lebih banyak promosi destinasi wisata, sambil menunggu pramugari datang menawarkan makanan dan minuman. Beberapa saat setelah lepas landas, pramugari mulai berjalan melewati lorong kabin, mendorong troli berisi makanan dan minuman. Suara roda troli yang berderak dan senyum pramugari yang profesional memberikan rasa normal yang menenangkan. Ketika pramugari mendekat ke barisanku, aku memesan secangkir kopi. "Kopi hitam ya Mbak," kataku sambil tersenyum. Sambil menunggu, aku membuka lagi majalah yang tadi kubaca. Tidak ada hal yang menarik di dalamnya, tapi sekedar membaca membuat pikiranku teralihkan sejenak. Ku baca cepat beberapa halaman tentang destinasi wisata yang sudah sering kudengar. Dalam diam, aku menyusuri pemandangan lewat jendela, menatap hamparan gelap malam di luar pesawat. Ketika pramugari menyerahkan kopi pesananku, aku berterima kasih dan menyesap sedikit. Rasa pahit dan panas dari kopi itu memberikan kehangatan yang nyaman di tengah malam yang panjang ini.
Aku berusaha santai, meyakinkan diriku bahwa semuanya akan berjalan baik-baik saja. Tapi semakin aku berusaha mengabaikan firasat aneh di dalam diriku, semakin kuat perasaan tidak nyaman itu muncul. Beberapa saat kemudian, pesawat tiba-tiba bergetar hebat. Lampu di dalam kabin berkedip-kedip dan suara mesin terdengar bergetar keras seperti ada sesuatu yang salah. Penumpang di sekitarku mulai gelisah. Beberapa mulai berdoa dengan panik. Aku merasakan ketakutan yang luar biasa. Kapten Arif terdengar dari intercom. Suaranya berusaha terdengar tenang, tapi jelas diliputi kecemasan. Kita mengalami masalah mesin, harap tetap tenang. Namun sulit untuk tetap tenang. Beberapa pramugari bergegas menuju kokpit dengan wajah pucat, berusaha tetap profesional meskipun kekhawatiran jelas terpancar. Aku mendengar suara tangis dari kursi belakang, sementara penumpang di sebelahku terus memegang erat tanganku tanpa berkata-kata, seolah-olah mencari pegangan dalam kekacauan ini. Suara mesin terus bergetar, terdengar seperti jeritan pesawat yang berusaha mati-matian untuk bertahan di udara. Di dalam kokpit, Kapten Arif tampak berjuang keras mengendalikan pesawat. Indikator di dashboard menunjukkan peringatan berwarna merah. Tanda bahan bakar pesawat tidak mencukupi akibat kebocoran yang tak terdeteksi. Tangannya gemetar mencoba memulihkan kendali saat pesawat mulai kehilangan ketinggian. Tiba-tiba, aku merasakan sesuatu yang berbeda. Desiran angin dingin melintas di kabin, meski pintu kokpit tertutup rapat. Tidak masuk akal, tapi hawa dingin itu terasa seolah datang dari arah kokpit. Jantungku berdebar dan aku memandang ke depan, berusaha meyakinkan diriku bahwa ini hanya imajinasiku. Namun dalam keremangan kokpit yang setengah terbuka, aku melihat sosok berpakaian seragam pilot. Dia berdiri di sana, tepat di belakang Kapten Arif, tapi tak ada yang tampak menyadarinya. Wajahnya teduh dan tenang, dengan rahang tegas dan mata coklat yang tampak tajam di bawah topi pilot yang rapi. Sosok itu perlahan melangkah ke depan seolah sedang menilai situasi, tenang tapi penuh otoritas. Aku memandang lebih dekat dan ingatan samar muncul dalam pikiranku. Wajah itu, aku pernah melihatnya sebelumnya, tapi di mana? Lalu tiba-tiba semuanya jelas. Itu adalah sosok yang pernah kulihat di sebuah cerita mistis di sebuah aplikasi. Wajah seorang pilot yang tewas dalam kecelakaan tragis. Sosok itu adalah Kapten Suryo. Kapten Suryo adalah pilot yang tewas dalam kecelakaan pesawat yang menewaskan 309 orang. Menurut cerita yang pernah ku baca, dia terus muncul di penerbangan lain, berusaha menyelamatkan pesawat agar jumlah penumpang yang selamat bisa menyamai nyawa yang hilang dalam kecelakaan itu. Hanya dengan begitu arwahnya bisa menemukan kedamaian. Aku terpaku melihat sosok itu mendekati Kapten Arif. Tidak ada satupun pramugari atau kru yang tampaknya menyadari kehadirannya. Meski sosok itu tampak nyata di mataku, seolah ada jarak yang tak kasat mata antara dirinya dan dunia nyata. Kapten Suryo menatap dashboard kokpit dengan wajah serius, seolah-olah menilai situasi. Lalu dengan lembut ia menunduk dan berbisik di dekat telinga Kapten Arif. Suara Kapten Suryo yang penuh tanggung jawab terdengar samar di antara suara mesin yang bergetar. Tenang, jangan biarkan rasa panik menguasaimu. Periksa kembali kontrol bahan bakar dan atur ulang sistem daya. Kita bisa membawa mereka pulang. Kapten Arif tampak terhenti sejenak seolah mendengar sesuatu. Meski ia tidak bisa melihat sosok yang sedang membantunya. Gerakannya menjadi lebih pasti, dan dengan tangan yang lebih stabil, dia mengikuti instruksi yang diberikan padanya. Perlahan dia menekan serangkaian tombol dan mengatur ulang daya pesawat, mencoba segala cara untuk menstabilkan posisi pesawat di udara. Aku bisa melihat Kapten Arif bergerak dengan kepercayaan yang tak pernah kulihat sebelumnya, seolah ada kekuatan lain yang membimbingnya. Di dalam kabin kepanikan masih terasa. Beberapa penumpang mulai menjerit dan pramugari berusaha menenangkan dengan susah payah.
Aku merasakan detak jantungku semakin kencang, terombang-ambing antara harapan dan ketakutan. Namun secara ajaib, pesawat mulai kembali stabil. Getaran di mesin perlahan mereda dan suara bising yang mencekam itu perlahan hilang, digantikan oleh dengungan normal yang menenangkan. Kapten Arif dengan bantuan Kapten Suryo yang diam-diam mengendalikan pesawat kembali ke jalur yang aman. Aku melihat perubahan di wajah penumpang lain. Ketakutan berangsur berubah menjadi harapan. Pramugari memberitahu kami bahwa pesawat akan segera mendarat darurat, dan aku merasa seperti baru saja melewati ujian hidup dan mati. Pesawat akhirnya mendarat dengan mulus di Bandara Juanda, Surabaya. Penumpang bertepuk tangan, sebagian menangis lega. Saat aku turun dari pesawat, aku masih terkejut dengan apa yang terjadi, namun juga merasa penuh syukur. Aku tahu bahwa penerbangan ini diselamatkan oleh sesuatu yang lebih dari sekedar keterampilan manusia.